Shalom semua warga kerajaan, tanpa rasa sudah akhir dari bulan Juni dengan tema Faithful to the King. Pertama-tama kita tahu siapa Tuhan kita. His name is Amen. Nama Kristus Amen. Amen itu artinya loyal and trustworthy. Jadi kalau ada anak perempuan namanya Amina, ya sama, trustworthy. Nama yang bagus kan, jarang dipakai itu. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, dia berkata, akulah saksi yang setia, the faithful witness. Dan dalam firman Tuhan, kita melihat akhir hidup daripada Rasul Paulus. Dalam 2 Timotius pasal 4, mulai ayat ke-9, dia berkata, Timotius untuk datang. He need a companion. Orang hebat pun seperti Rasul Paulus membutuhkan putra rohaninya untuk menguatkan dia. Karena dia kecewa, Demas telah mencintai dunia meninggalkan aku. Dia pergi ke Tesalonika, Kreskes pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Tapi perhatikan ini, hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. What a faithful friend. What a covenant brother, blood brother yang luar biasa. Saudara yang kasih Tuhan, pada akhir hidup daripada Rasul Paulus, dia juga sadar. Jemputlah Markus. Pak, ia kemari, dulu dianggap tidak berguna. Sekarang dia membutuhkan Markus sebab dia lihat potensi yang ada pada Markus. Saudara yang kekasih, jika kita tidak setia, karena sifat manusia. Tuhan berkata lewat Nabi Hosea, kasihmu kepadaku seperti embun yang pagi-pagi ketika matahari sudah lenyap. Ya, karena itu Tuhan izinkan kadang-kadang kesulitan seperti yang kita alami 2 tahun ini, supaya kembali kita berseru-seru pada Tuhan. Kesesakan membawa orang berseru-seru pada Tuhan. Kemakmuran membuat orang jauh dari Tuhan. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, saya tidak tahu keadaan saudara, tapi jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan meninggalkan tugas seperti Kreskes, seperti Galatia. Kalau Titus itu bukan meninggalkan, tapi memang ditugaskan. Tetapi companion tetap penting. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Only Luke is with me. Satu perkataan yang sangat melegakan. Mari kita berterima kasih buat Lukas-Lukas sekitar kita. Saudara, saya punya banyak teman, tapi sahabat tidak banyak. Sahabat itu tahu semua tentang kita, tetapi tetap mengasihi kita apa adanya. Hati-hati pada orang pura-pura jadi teman kita untuk cari kelemahan kita. Itu namanya roh Delilah. Delilah artinya yang melemahkan, ya. Jadi kita lihat di sini ada Demas-Demas dan yang lain ini, rupanya mereka cuma palsu aja, ya. Karena itu saudaraku, kita mau belajar dari orang-orang yang setia sampai akhir. Di kaki pada salib cuma ada beberapa wanita dan Yohanes. Rasul Yohanes membuktikan dirinya sebagai sahabat yang paling setia. Karena itu saudaraku, ketika Yohanes menyebut dirinya murid yang dikasihi Yesus, dia tahu itu anugerah Tuhan. Kan semua orang dikasihi oleh Yesus, tapi murid yang mengasihi Yesus. Dia sebut dirinya murid yang mengasihi Yesus, bukan dikasihi, yang mengasihi. Karena itu rupanya ada satu rahasia di sini, mau tetap setia sampai akhir, mengasihi Tuhan, obedient to the King and faithful to the end, to our King of Kings, Tuhan kita Yesus Kristus. Mari setiap daripada kita minta kesetiaan sampai akhir. Sebab Tuhan berkata, ketika aku datang, apakah mendapatkan iman di bumi? Yang dicari Tuhan apa? Yang setia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan kita dikenal sebagai saksi yang setia dari Tuhan Yesus. Meskipun banyak tantangan, we will reign with Him. God bless you. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Saya merasa bahagia dan senang bisa bertemu kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian pada hari ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Segala puji, syukur dan hormat dan sembah hanya bagi-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami bangga punya Tuhan yang Maha Kuasa. Kami bangga punya Tuhan yang Maha Besar, yang Maha Mulia. Raja di atas segala raja, Raja yang kekal, Raja yang hidup, hanya Engkau Tuhan Yesus Kristus.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami dedikasikan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, kami rindu untuk memuji-muji nama-Mu. Kami rindu untuk menyembah kepada-Mu Tuhan Yesus Kristus pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik kepada kami Tuhan. Kami yakin dan percaya ketika kami memuji-muji nama-Mu, ketika kami menyembah kepada-Mu Tuhan, Engkau melawat kami, Engkau curahkan urapan Roh Kudus-Mu kepada kami. Kami yakin dan percaya ada kemenangan, ada kemerdekaan, ada kelepasan, ada kesembuhan, ada berkat-berkat dari Tuhan Yesus Kristus dicurahkan bagi kami di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapa yang percaya, mari katakan amin. Baik, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan siap memuji Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Oleh sebab itu pagi hari ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau puji nama Tuhan. Haleluya. Kita yang memerintah, Dia Raja yang kuat dan perkasa. Bumilah tumpuan kakinya, kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal, sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita yang memerintah. Dia Raja yang kuat dan perkasa. Bumilah tumpuan kakinya, kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal, Dia sumber keselamatan. Tuhan kita
Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak Haleluya. Kami beri sorak-sorai bagi Engkau Yesus Tuhan yang layak kami tinggikan, yang layak kami agungkan. Sebab Engkau Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Yes, Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur dan kami bangga punya Tuhan. Sehingga hari ini kami membuka hati dan diri kami. Kami terus mau belajar. Karena firman-Mu membuat kami jadi kuat. Karena firman-Mu membuat kami semakin hari menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Terima kasih Bapa Surgawi. Berfirmanlah bagi kami. Kami percaya biar hari ini tuntunan Tuhan membuat kami akan mengalami terobosan demi terobosan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih urapi hamba-Mu. Dan kami percaya Roh Kudus Engkau ada tengah-tengah kami mengambil alih setiap apa yang disampaikan. Supaya hari ini kami datang dan pulang, kami menjadi orang yang sudah mengalami kemenangan demi kemenangan. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk, shalom. Puji Tuhan, terima kasih Kak Jo, Kak Ina yang memberikan kesempatan bagi saya. Beliau-beliau ini guru saya, saudara. Jadi saya banyak belajar dari Kak Jo, Kak Ina, dan kita selalu terus kontak, dan saya percaya kalau hari ini saya bisa di tengah-tengah dan ditemani. Ini kita perlu nyanyi, sungguh ajaib Kau Tuhan. Karena biasanya kan enggak ada saya di sini. Jadi baru diingatkan oleh Pak Hans, terakhir itu Januari 2020. Ya, terakhir Januari 2020. Kemudian proses COVID semua jadi berubah. Schedule berubah, semua berubah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada kesempatan ini saya akan menyampaikan apa yang sudah kami alami tentunya, yang sedang kami alami dan akan kami alami. Jadi kalau bicara pelajaran, saya banyak belajar dengan Gembala Saudara, terus terang saja. Karena beliau ini guru yang luar biasa. Saya kenal mulai tahun 90, itu ketika ada di Sydney. Belum menikah ya? Belum, wah luar biasa. Dulu enggak kayak begini, saudara. Ya, semua memang mengenapi firman Allah, kan mengembang ke kiri dan ke kanan, saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih sekali lagi Kak Jul dan Kak Ina ya. Saya bisa ditunggu ini loh, terima kasihnya saudaraku begitu. Maksud saya sangat yakin dan percaya ini sebuah kehormatan bagi saya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau menyampaikan dan berbagi dengan saudara tentang mengalami terobosan.
sudah bicara tentang kesetiaan cukup banyak. Kesetiaan itu terkait kemana-mana. Tapi hari ini saya mau bicara tentang mengalami terobosan. Sudah mengalami terobosan? Loh, kok diem semua? Mau mengalami terobosan? Karena COVID itu munculkan dua pandangan. Satu, ada orang yang grow mindset, mau berubah. Ada satunya orang yang stuck, sudahlah Pak. Karena memang tidak salah. Berapa banyak bisnis yang tutup, pabrik dari besar jadi kecil, ya, karyawan dirumahkan, ada banyak, bahkan gereja. Di Surabaya ada gereja yang di merger. Tua BPD-nya cerita kepada saya, daripada ditutup tak suruh merger aja. Kenapa kok di merger? Iya Pak, nah di sana tinggal 5, di situ 15, 20 jadi satu saja. Daripada sewa mallnya mahal, ya lebih baik. Saya ingin sampaikan dulu begini. Dengan munculnya pandemi itu semua berubah. Saudara mau berubah dan tidak berubah, dipaksa berubah. Katakan amin. Tetapi kalau saya mendengar, setiap orang punya kesan sendiri-sendiri tentang apa yang dia alami selama kurun waktu 2 tahun. Kan Maret, sekarang Juni, jadi 2 tahun lebih 3 bulan. Punya pandangan-pandangan sendiri. Ada yang berkata, aduh saya sudah tidak teruskin lagi itu. Kenapa saya katakan? Ya, dia bicara kesulitannya. Tetapi ada juga yang berkata begini, Pak, ternyata saya di PHK, saya berhenti. Ternyata istri saya itu pinter buat makanan. Sekarang saya ngerjain makanan online, itu lebih mencukupi dari apa yang saya kerja di sebuah pabrik. Beda lagi dong. Ya, ada yang optimis, tapi juga banyak yang pesimis. Nah, saya berbicara di depan saudara itu juga begitu. Saya sangat yakin yang duduk adalah orang-orang yang optimis. Dengan gembala juga begitu. Aduh Pak, sejak pandemi Pak, income turun loh. Dia ngomong income. Ini salah lagi. Gereja dianggap income. Saya kumpulin staff. Coba kamu evaluasi dari Maret sampai kemarin. Ya. Ada yang tak berhentikan, ada yang tak kurangi gajinya, justru tak naikkan gajinya. Iya ya Om ya. Saya berkata, saya lebih baik rela tidak ngambil, kamu yang ngambil. Kau usah tepuk tangan, ini wajar harusnya. Anak Tuhan itu mestinya begitu. Haleluya. Nah, ada di tempat kami tak berhentikan, tak kurangi, potong 20%, 30%, tidak ada. Justru tak naikkan. Saudara, biar gereja itu bukan jadi cemooh orang gitu loh. Tapi saya lihat juga ada pendeta. Aduh Om, menurun sekali. Nah, terus kalau menurun kenapa? Kamu melayani karena uang atau panggilan? Karena ada banyak orang, maaf ya, melayani bukan karena panggilan. Karena ada sesuatunya yang dia tidak sebutkan. Sehingga apa yang terjadi dengan hari ini jelas sekali membuat dia stuck. Kami habis bangun selesai, Pak Arifin yang resmikan. Teman-teman pendeta tak undang datang. Ada yang ngomong, kok bisa Pak ya? Pandemi bangun. Loh, maksudnya apa? Tempat kami itu Pak, masang paving saja nggak selesai. Kena pandemi, gara-gara paving itu nggak selesai. Gak salah Tuhan. Jangan bicara di mimbar itu Tuhan ajaib. Jangan bicara di mimbar itu Tuhan hebat. Buktinya kamu gak ngalami.
Ada banyak orang terlalu banyak berteori loh, sehingga kurang prakteknya. Kita tahu Tuhan kita disebut Jehovah Jireh. Kita tahu Tuhan kita Jehovah Shalom. Kita tahu Tuhan kita sebut Jehovah Nisi. Tuhan ada panji-panjiku, panji-panji kemenangan. Saya ingin kenalkan Tuhan kita hari ini. Ini Tuhan penerobos. Mika pasal 2 ayat ke-13. Nabi Mika adalah termasuk bilangan kelompok dari nabi kecil. Tapi saya coba sih cek, siapa sih ini? Dia itu pembisnis ternyata. Dia punya penggembalaan, gembala di Tekoa. Ya, jadi bisnis. Kita perlu belajar loh dari bisnis. Haleluya. Amin. Apa yang dia katakan di sini? Ayo kita baca sama-sama. Baca sama-sama di sini yuk. 1, 2, 3. Penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Haleluya. Penerobos akan maju. Kata penerobos itu namanya parats. Artinya ini. Sudah ditulis itu di depan semua. Bertumbuh, bertambah, keluar dan terbuka. Orang percaya harusnya ngalami itu, saudaraku. Bertumbuh, bertambah. Makanya kalau gemuk-gemuk itu bertambah. Betul, masuk di sini. Keluar. Terbuka. Kalau tidak mengalami parats, dia akan parah, saudara. Pilihan di tangan saudara. Saudara mau mengalami parats atau parah? Bisnisnya parah, pelayanannya parah, keluarganya parah. Ayo sih hari ini koreksi diri kita. Saya terus koreksi diri. Makanya saya sampaikan itu begini, ini apa yang sudah kami kerjakan, sedang, dan akan kami kerjakan. Kalau kita punya Allah penerobos, saya dan saudara harus berbeda menghadapi situasi pandemi. Kesulitan memang kelihatan kesulitan, tapi kesulitan itu bukan hal yang menakutkan kita dan mengkhawatirkan kita. Ada banyak orang, cara pandangnya yang salah. Makanya ketika kesulitan terjadi, ya, dia selalu bicara yang pesimistis. Ini bicara pendeta loh, saudara. Selalu ngomong kesulitannya, selalu ngomong persembahannya. Ya Bapak sekarang loh, kamu ngomong hari ini di tempat kami ada begini banyak kendaraan, di sini ada tanah gereja kami yang luas. Dulunya kami tidak begitu. Kesulitannya juga kami, tapi kami tidak pernah berteriak karena kesulitan. Tapi kami berteriak karena Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Tepuk tangan untuk dia. Tepuk tangan yang meriah bagi dia. Haleluya. Matius 27 ayat 51. Ketika tabir bait Allah terbelah, kehadiran Allah tidak lagi dibatasi ruang Maha Kudus. Jadi kehadiran Allah tidak dibatasi ruang Maha Kudus. Makanya kita ini loh membawa kehadiran Allah, apalagi menyandang representative of Christ Kingdom. Saya baru bicara ini menjelaskan tentang representatif itu ke beberapa kepala bagian di kota kami. Dia itu mikir rock itu musik keras. Gereja ini aliran keras sih.
Nah, duduk kan nunggu wali kota datang, ngobrol. Ya biasa saya ngobrol dengan mereka, Pak. Saya baru baca ini, Pak, Representative of Christ Kingdom itu singkatannya Rokia. Saya itu enggak ngerti loh. Wah, beneran kalau enggak ngerti. Kesempatan saya masuk di sana. Perwakilan. Oh, jadi kata perwakilan. Oh iya, kita ini perwakilannya surga neng bumi. Bahasa Jawanya begitu, kita ini perwakilannya surga. Kalau jadi perwakilan surga, coba sih, telaah surga itu yang dituliskan dalam Alkitab itu apa sih? Kan seringkali kita ini bicara representatif, perwakilan itu, tapi kita tidak mewakili. Justru memalukan. Ceritanya cuma keluar. Ceritanya cuma pesimistis. Saudara, tantangan pasti ada. Haleluya. Tantangan di keluarga saudara ada, di bisnismu ada, di gerejamu ada, pelayanan. Itu hal wajar. Justru disitulah Tuhan ini ajar kepada saya dan saudara. Bagaimana untuk bisa mengalami parat. Ayo hari ini. Kalau gereja cuman dibatasi dengan tembok gedung gereja, kita tidak akan pernah selesai bicara menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Harusnya keluar dari tembok-tembok itu. Kalau saya bicara gereja, saya tidak bicara denominasi. Saya tidak bicara gedungnya, tapi bicara orang. Saudara ditempatkan di Makassar. Wow, itu tidak kebetulan. Saya tahun 90 sudah ikut ngerintis di sini. Itu loh yang sekarang dipakai Maybank, dulu BII, di depan lapangan Karabosi itu. Saya kalau sini 3 hari, 4 hari sama ngajar sok. Tahun-tahun itu saudara. Ya, emang keluar berpisah tahun 2000 berapa itu? 2000 berapa itu? 3. Nah sendiri. Nah kita sekarang mulai lagi. Harapan saya konsep kita mesti berbeda. Makanya ketika ada teman berkata, Pak, enggak buka gereja. Kamu pikir buka gereja itu kayak buka outlet itu ya? Itu loh yang salah. Kalau dulu kan begitu, habis KKR mesti buka gereja. Dulu. Nah Bapak Ibu, saya kira Pak Gembala Saudara sudah jelaskan masalah ini. Sudah jelaskan dan sudah terlalu sering dijelaskan. Tinggal nangkap dan tidak, ini saya nggak tahu. Kadang Anda jelaskan berulang-ulang ya nggak nangkep loh. Makanya di Alkitab sampai ada kitab ulangan. Nah, itulah gara-gara diulang terus. Karena kurang nangkep. Tapi saya percaya di sini saya bicara dengan orang hebat-hebat kok. Haleluya. Kalau bicara ini sudah, sedang dan akan. Kalau di tempat kami begini sudah banyak. Ada salah satu ketua sinode kita dulu. Ya, datang. Kebetulan pas di tempat kami itu banyak orang, dia itu heran-heran. Pak, ini mau ada acara apa? Oh, itu lagi dikumpulkan sama istri saya. Kita mau bicara parenting. Coba lihat. Kok bisa ya masuk? Kok mereka nggak takut? Makanya gereja itu jangan dibuat serem. Saya katakan, kamu lihat gereja kami nih. Ada salib yang terbuat dari besi, dari kayu, dari logam, ada enggak? Iya, yang nggak ada ya. Ya. Makanya kita enggak mau pasang itu. Supaya mereka bisa masuk. Kalau dipasang itu, mereka ketakutan. Karena yang takut dengan salib itu Dracula gitu. Maka saya katakan, coba lihat. Ada enggak? Tidak ada.
kantor saya aja enggak ada kok. Tapi kami bergerak bukan karena simbol, tapi kami bergerak karena value. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ini penting bagi kita, bro. Nah, ini sudah biasa begini nih. Ini istri saya yang mimpin. Sampai beberapa periode mimpin terus. Aneh sendiri memang aneh sendiri. Itu yang pria itu Jawa Timur. Itu ngundang kami sekarang. Dari kota diundang ke Jawa Timur. Wah, makanya orang Kristen itu jangan kejebak dengan terus yang sama terus nggak mau berubah. Nah kalau yang begini ini gimana kita? Saya masuk, ya saya dampingi wali kota tentunya. Saya dampingi beliau. Tidak apa-apa Pak Daniel. Udah, kenapa Pak? Kalau yang dulu itu tidak mau tak ajak gini Pak. Oh, saya Pak ajak kemana aja kuburan juga mau, jangan khawatir Pak, saya ngikut. Oh iya, kemarin berarti Desember yang tahun lalu. Ya, yang sekarang jadi Menteri Agama, itu kan saya yang dampingi. Ke makamnya yang kena bom itu loh. Tidak apa-apa Pak, enggak, ayo tak ikuti, tak dampingi. Konsepnya berubah, gitu loh. Jangan konsep agamawi. Haleluya. Ada banyak hal yang harus kita selesaikan seperti ini loh. Kalau saya berkata, enggak mungkin, enggak bisa Pak. Tempat penyembahan bagi saya, masuk saja, saya dampingi. Justru di situ saya bisa berdoa. Karena roh di dalam saya lebih besar daripada roh dunia. Haleluya. Ini sekarang saya serahkan Louis untuk nangani, bukan saya lagi. BNN selalu terkait dengan kami. Itu per kloter gitu loh, penanganan. Nah ini bicara tentang sampai hari ini kita kerjakan pelatihan untuk pendidikan di luar kurikulum sekolah, tempat-tempat kursus. Kenapa sih kita tidak ngalami terobosan? Ini jawaban. Saya ingin sampaikan pada hal ini. Kita tidak ngalami terobosan karena kita tidak suka dengan perubahan. Haleluya. Kita nganggap ini benar terus, padahal ini terus berubah. Tuhan kita, Tuhan yang dinamis, katakan amin. Tuhan itu dinamis. Makanya kalau saudara tidak mau berubah, sulit. Orang penulis buku berkata, ketika ada perubahan, disebut dia katakan ada transformasi, entah apa, restorasi. Yang ngomong begini, ada dua kelompok. Ada yang growth mindset, tapi ada yang fixed mindset. Jadi sudah stuck di situ. Tidak mau berubah. Ya Pak, yang berubah itu kan milenial, siapa yang ngomong? Kolonial pun bisa kalau mau kok. Tuh iya, saya ini masuk angkatan baby boomer. Makanya kalau kumpul dengan baby boomer selalu ditarik ke belakang. Cerita yang dulu-dulu. Dulu itu. Makanya saya berpindah ke yang milenial. Yang milenial selalu bicara ke depan. Jadi saya bisa ke sana, bisa ke sini. Haleluya, itu menguntungkan gitu loh. Kalau saya berhenti cuman di kelompok baby boomer, ceritanya yang nostalgia dulu itu saudara kok. Bagi saya tidak menguntungkan, sudah selesai itu. Haleluya. Tapi kalau saya kumpul dengan yang milenial, wah bisa cerita ke depan. Makanya semua PPT ini saya garap sendiri loh. Kenapa? Saya belajar, tanya. Bapak Ibu, ayo sih. Kalau saya bisa, saudara juga bisa kok. Nggak usah khawatir itu. Kita punya Tuhan yang sama. Amin. Kenapa kita tidak mengalami terobosan? Ini jawaban yang kedua. Tidak mau hadapi proses hidup. Mintanya yang cepat, yang instan. Memang mie ada instan,
bubur instan, kopi instan. Tapi kok saya belum dengar sukses instan. Nah, kita mau cari yang begitu kaya instan, pinter mereka. Pakai kesempatan saat pandemi. Munculkan, coba lihat. Ini usia 28. Sudah sukses, mobilnya Ferrari. Kan banyak kejebak ke situ dong. Sampai masuk ke gereja, saudaraku. Oh, saya didatangi kok. Pak, ini dapat ini. Gak tertarik. Kalau kamu mau tarik begitu, jangan di saya. Gak laku kamu. Saya gak tertarik yang begitu. Nanti Bapak kan dapat dari jemaat. Udahlah. Ini anak Tuhan, saudara. Kita kejebak dengan flexing mereka. Prosesnya tidak ada yang mau proses hidup. Maunya yang cepat-cepat, langsung. Tidak lewat proses, langsung kejeblos. Berapa banyak hari ini? Biasanya yang begini-begini gak mau ngaku tuh. Malu. Jujur, bukan di sini Makassar hebat-hebat, enggak ada, saudaraku, haleluya. Saya kena 30, 40 juta. Bahkan kemarin ada yang 1,2 M. Ada yang 3 M. Saya berkata, dari awal sudah saya beritahu. Tidak ada kaya mendadak, itu tidak ada. Cari tahu apa itu sebabnya, di mana. Kejebak dong. Tapi banyak orang-orang muda yang kejebak juga. Bahkan orang-orang yang, ya maaf ya, kata yang saya pakai adalah serakah. Serakah. Sesuatu yang tidak logis dia ikuti, aneh. Anak Tuhan lagi. Makanya nggak ngalami terobosan, kejeblos ya. Dan yang ketiga, kenapa sih nggak ngalami terobosan? Nggak nyukai peperangan. Hidup itu penuh dengan peperangan. Kita bisa datang, ini aja peperangan tadi, betul nggak? Berangkat, enggak, berangkat. Itu pakai kancing lah gitu, berangkat, enggak, berangkat, tidak. Untung ngomong berangkat, sudah diberkati. Amin. Itu pakai tokek lagi, tokek, otok, tokek berangkat. Otok, enggak tokek, enggak ada, otok terus berangkat apa enggak, ini bingung ini ya. Saudara, kadang-kadang saya lihat itu orang ini loh gak suka peperangan. Kita hidup penuh dengan peperangan di pikiran kita, kadang-kadang di perasaan kita. Ya memang harus berperang. Saya percaya kita bisa ada di tempat ini karena kita menang. Bahkan lebih dari pemenang. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saudara, tidak ngalami karena tidak suka peperangan. Dia mau yang nyaman-nyaman. Yang enak-enak. Dan yang keempat, itu apa sih? Tidak ngalami terobosan. Karena tidak mempercayai perkataan Tuhan. Dia lebih mempercayai perkataan orang-orang. Bahwa orang-orang ngomong begitu, Sita, beritahu dulu orang-orang yang mana. Oh itu Pak semua loh Pak. Kalau bagi saya, hidup saya tidak tentukan kata orang-orang kok. Haleluya. Hidup saya tidak ditentukan kata banyak orang. Hidup saya tentukan apa yang Tuhan katakan. Tapi memang itu sebuah resiko. Iya, kadang-kala ditertawain, ya sudahlah, biar dulu, biar maksud saya apa? Biar menang dulu dia. Tunggu waktu. Hari ini ada reuni sekolah saya, SMP, SMA dikumpulin sama anak-anak kumpul. Saya tahu persis, saudara. Ada teman saya yang menghina saya.
Kemarin tak lihat di daftar, kok nggak datang ya? Saya ada nomor telepon, tak telepon. Kenapa kamu nggak datang? Waduh, saya nggak bisa ikut. Kenapa? Tak bayarin dah. Enggak, aku ini dalam kesulitan. Padahal tahun-tahun ketika saya sekolah dulu, dia ini tokonya minta ampun besar. Dengan Tuhan bisa dirubah sekejap. Haleluya. Malah saya yang jadi anak Tuhan dikatakan gini, "Gelo, kelompok haleluya, haleluya." Bagi saya emang gua pikirin. Tetap saja jalan, buktinya dilihat saja siapa yang menang, siapa yang kalah. Makanya saudara, kalau hari ini dalam persoalan, dalam masalah, jangan pernah berhenti dan menyerah. Haleluya. Karena terus terang saja, kadang-kala kita ini cepat menyerah. Memang belum menyerah total, tapi bendera putih sudah mulai diangkat. Saya di Mojokerto waktu terhitung sampai hari ini itu 34 tahun. Awal-awal Pak, awal-awal ada teman ngomong gini, kalau kamu bisa tahan di sana setahun saja. Memang yang dia katakan itu saya alami. Mungkin kamu udahlah, ada orang kuat, orang enggak kuat, enggak ngurus. Kalau Tuhan sudah perintahkan ini, saya mau. Selesai. Bapak Ibu, ayo sih kita belajar di sini. Tuhan ingin ajak kita ngalami terobosan. Haleluya. Tuhan ingin ajak kita ngalami terobosan. Dalam setiap aspek hidup kita di 7 pilar itu ada terobosan. Amin. Jangan terus orang ngomong gini, ya Bapak kan pendeta, maaf ya, banyak yang gagal juga kok. Kalau konsep kita nangkepnya salah. Dalam perjanjian baru, 132 penampilan Yesus terjadi di luar bait Allah. 40 perjumpaan ilahi, mujizat dalam Kisah Rasul. 39 kali terjadi di marketplace. Jadi bukan di bait Allah, hanya sekali saja loh. Makanya di bisnismu bisa ada mujizat. Di keluargamu ada mujizat. Amin. Jadi inilah sebuah bukti ada terobosan. Cuman seringkali kita akan limpahkan kepada gereja. Ya Bapak kan pendeta. Maaf ya, 2 minggu yang lalu saya sedang berbincang dengan hamba Tuhan dari luar negeri. Ngobrol. Saya ini bingung dengan anak saya, dia ngomong begitu. Selalu dikomplain dengan pendeta, dengan jemaat. Sudahlah Pak, Bapak sudah berupaya kerjakan pada bagian yang Bapak bisa. Yang tidak bisa sudah bagiannya Tuhan, ngapain diambil alih? Dia mau meletakkan penggembalaan. Saya ngomong ngapain? Jemaat sudah biasa itu proses Pak. Suami diproses istri, istri proses suami, anak orang tua anak, gembala diproses jemaat, itu sudah biasa. Kok diem semua ya? Saya ingin sampaikan begini, kalau saya sudah biasa itu. Tapi ayo sih, jangan pernah berhenti di sini. Karena kita punya Allah penerobos. Haleluya. Jangan pernah berhenti. Kita punya Allah penerobos. Cuman bagaimana kita menempatkan Allah penerobos itu penting. Karena Allah penerobos yang kita puji, kita sembah, itu bukan Allah agamawi yang membuat jarak dan batasan. Sehingga ada batasannya.
Tuhan itu bersama. Hanya Yesus, Tuhan Yesus yang mau bersama dengan saya dan saudara hari ini. Lewat kuasa firman dan Roh Kudus. Makanya mesti hati-hati dengan hidup ini gitu loh. Hati-hati dengan apa yang kita ucapkan, hati-hati apa yang kita kerjakan. Bicara tentang alami terobosan. Tadi saya katakan masih baru 34 tahun. Tapi untungnya saya orang yang mau cari tahu terus gitu loh. Nggak berhenti. Nggak bisa saya cari tahu. Kenapa kok nggak bisa? Ada apa? Sebabnya di mana? Pasti ketemu. Nah, kita belajar hari ini. Di dalam Mika pasal 2 tadi. Ini terjemahan firman Allah yang hidup. Penerobos atau Mesias akan membimbing kamu keluar dari pembuangan dan membawa kamu kembali ke negerimu sendiri. Melalui pintu gerbang, kota-kota mengurung kamu. Ayo mulai kata rajamu kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Rajamu akan berjalan di depan kamu. Tuhanlah yang memimpin kamu. Makanya kita ini kenapa tidak mengalami terobosan? Kita menempatkan raja di mana dan dipimpin oleh siapa kita itu? Jangan salah saudara, Tuhan kita bukan Tuhan agamawi, katakan amin. Yang kita buat ritual-ritual keagamaan kita, enggak. Makanya bisa dirasakan, saya tiap hari bangun pagi, bisa merenungkan. Ya kalau dulu depan Alkitab, sekarang ada Alkitab, tapi ada laptop. Di situ saya mesti dengar dia. Saudara, nah sekarang pertanyaannya bagaimana Pak mengalami terobosan? Masih ingat tadi? Nah, mengalami terobosan karena apa? Nah, perubahan, proses hidup, terus dan menghadapi peperangan, terus tidak percaya perkataan Tuhan. Mengalami terobosan? Ya, baik. Ini yang pertama. Jadi 7 pilar ini tentunya ya. Yang pertama di sini. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Makanya kita harus terus di dalam. Amin. Berada dalam barisan penerobos, jangan keluar. Makanya stres. Makanya menyerah. Kenapa? Kadangkala ada orang di dalam, tapi di luar, bro. Saya tidak salahkan pakai gadget, tidak salah. Sekarang ini hampir cari Alkitab yang buku itu sulit sekali, betul ya? Betul ya? Sulit. Makanya saya sebut nih handphone suci. Kan dulunya kitab suci, sekarang handphone suci. Hampir yang bawa Alkitab buku itu loh, jarang. Semua bawain, tidak salah. Tetapi ketika kita duduk, apa yang kita buka itu penting. Seperti gambar ini, yang lain serius dengerin khotbah, dia tertawa sendiri. Tapi ini kan contoh, di sini kan tidak ada. Amin, amin. Ada WA masuk dari mana? Ukraine. Pesanan apa? Kacang telur. Sudah, jangan diterima itu. Masuk dari Ukraine pesan kacang telur, saudara. Pak, ini kan diberkati Tuhan. Iya, nanti dulu. Kalau sudah model begini di dalam tapi di luar ini. Ada banyak loh tipe-tipe yang begini. Bukan di sini, ini contoh di Jawa. Tapi termasuk di Indonesia. Ini Indonesia juga ya? Oh ya, sama. Haleluya. Tidak salah. Kami hamba Tuhan milih praktis ya di sini. Jadi saya minta foto-foto itu lewat ini tuh. Tolong kirimkan, mau tak buat contoh.
Saya mau bicara terobosan, dikirim sama anak-anak lewat ini. Dibagi, masukin. Jadi tidak salah loh, tidak salah ini. Tapi yang gunakan lo yang salah. Makanya Bapak Ibu, kalau kita berada dalam barisan penerobos, ayo hormati dia. Haleluya, hormati dia. Kita akan menghormati dia mulai dari kita berangkat sampai di sini. Di mana Tuhan tempatkan kita, kita tetap hormati karena dia ada bersama dengan kita. Kadang-kadang lihat orang Kristen ini aneh. Jangan bicara saudara saya lo mimpin. Ini rapat pendeta. Nyanyi, nyembah, kan memang di sana yang pujian penyembah. Ada pendeta sama bawa begini, haleluya. Shikara. Ini gimana sih ini? Saya ambil contoh yang ekstrim pendeta saja. Karena jemaah tidak ada. Lebih parah banyak. Maksud saya itu gitu, saudara. Aduh Tuhan Yesus ampuni. Berada dalam barisan penerobos atau tidak? Saya ngajak beberapa hamba Tuhan ketemu wali kota. Saya duduk paling depan, ini wali kota. Ini wali kota, saya, kemudian para pendeta. Ada satu pendeta terima handphone. Ada datang kita ambil handphone. Nanti lanjutkan Pak ya. Tak sita dulu. Depan wali kota. Adanya kok keras sekali. Bu, saya menghormati ibu. Ini teman-teman tak beritahu semua. Mati. Itu wali kota itu berapa lama sih bisa lengser dan bisa longsor kok. Loh kita ini dengan Tuhan. Haleluya. Kok enggak melakukan itu, saudara? Yang kedua, saya ambil contoh yang ekstrim Kak Ju. Berkatalah Musa, apa yang dikatakan Musa? Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat. Hebat enggak? Hidup tidak boleh kita sok tahu, sok ngerti, sok bisa. Tempatkan dia di depan. Jadi dia yang mimpin. Itu juga bicara skala prioritas kita. Saudara mau lebih hebat dari Musa? Kalau diperintahkan Tuhan, itu jadilah sebuah visi dalam hidup. Dan visi, gak usah takut. Kalau visi selalu ada provisi. Amin. Visi selalu ada provisi. Tapi kalau bukan visi, memang visi dan ambisi itu mepet. Apa mepet itu ya? Beta tipis. Kadang-kadang ini visi apa ambisi ya. Nah ini untuk ngurai itu enggak gampang, lewat ujian. Ya uji dulu kalau visi. Nggak usah takut, bisnis punya visi, nggak usah takut. Maat kami bisnis. 2 tahun sebelumnya dia sudah ngomong begini, Om, saya ini mau keluar. Nggak apa-apa dari bisnisnya yang lama, karena dia sales handal. Yang ada pada dia itu 5 divisi dia pegang. Maksudnya dia bisa marketing, dia bisa cari bahan, lengkap pokoknya. Terus saya katakan pada dia, nah, terus tempatmu gimana? Sudah tak beritahu kok. Ya gak apa-apa, yang penting beritahu. Terus tak tanya, visimu apa ke depan? Saya biasanya begitu kalau ngobrol. Mau ini Om, ini. Oke, kita doa ya. Terus sebagian ngomong gini, gak mungkin. Nah, tungguin. Dia ini punya visi. Kalau visi, pasti nanti lihat terobosan itu terjadi. Bener.
kerja yang cuma 1 bulan berapa 10 juta, sekarang kerja sendiri saat pandemi malah ratusan juta. Kalau visi nggak usah takut. Tapi tadi sudah saya katakan, visi dan ambisi itu beti, perlu diuji. Amin. Jelas kalau visi itu akan dibawa mempermuliakan Tuhan. Nah, kita jadi sombong di situ. Inilah Musa saja ngomong demikian. Kalau engkau tidak bimbing, jangan suruh aku jalan. Saudara lebih hebat dari Musa. Ya kadang-kadang kita kan kayaknya lebih hebat dari Musa. Musa kuadrat, Musa plus. Ayo saya hari ini belajar di sini. Saya beri contoh di sini. Jelas yang dipimpin tidak boleh keluar dari barisan. Jelas yang dipimpin harus dengar komandannya, pemimpinnya itu. Nggak ada orang sendiri itu. Ada yang begitu, ada Hansip namanya. Hansip aja masih takut dengan komandannya. Tapi memang beda. Kalau Hansip senjatanya pentungan. Kalau tentara itu senjatanya, lihat di depan. Mau jadikan dirimu apa hari? Hansip, security, atau perwira seperti itu. Bapak Ibu, ayo kita hari ini betul-betul mengerti dan memahami. Dan yang ketiga, kisah ini saya kira seringkali mengikuti instruksinya penerobos. Kalau bicara Simon dan Yesus, pinter mana kalau urusan perikanan. Saya suka Pak kalau ke Makassar ini mesti bicara ikan Pak. Karena selalu makan ikan. Sayangnya tidak ada Tuhan. Karena semua ngomong Tuhan. Nah Bapak Ibu, kalau kita bicara Simon, jelas ahlinya. Kalau Yesus bicara kayu, mebeler, betul. Jadi ini sebuah hal yang kontradiksi. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Coba waktu di perahu itu, semua nggak dengar instruksinya penerobos. Semua buat instruksi sendiri, kacau saudara. Nah mungkin menurut dia gak mungkin ke dalam lagi. Sudah loh sepanjang malam. Maaf ya, saya baru bicara dengan seorang businessman. Saya berkata, Pak yang memulai, Pak harus bisa instruksi yang jelas. Karena dia ribut dengan adik. Saya ngomong, ya adikmu nih tak omongin. Sama-sama jemaat kok. Hingga sekarang kalau kakaknya datang pagi, adiknya datang sore. Saya juga nggak ngerti kok ada instruksi kakaknya pagi, adiknya sore. Kalau kakaknya sore, adiknya pagi. Jadi nggak mau ketemu. Terus saya ngomong ini apa sih masalahnya? Karena di perusahaan itu instruksinya carut maut, saudara. Nggak akan jalan. Di keluarga kalau instruksinya ayah sendiri, instruksinya mama sendiri, nggak bisa diperpadukan, sulit jadi anak-anak itu. Betul enggak? Sulit jadi anak-anak berkembang itu sulit. Papa ngomong gini, mama ngomong gini, gimana? Nurut siapa? Seharusnya nurut yang punya otoritas. Haleluya. Sama di perusahaan tadi, Pak, keluarga sudah ngasih otoritas pada bapak. Bapak yang jelas. Adikmu nih tak omongin, pasti bisa. Di gereja juga begitu, saudaraku. Tidak banyak instruksi, apalagi interupsi.
Ya ini kan contoh saja tuh, gereja di Afghanistan begitu hancur. Saya sampaikan itu begini, saya kan nangani banyak gereja, dan kok Tuhan itu taruh saya di gereja-gereja yang bermasalah. Saya lihat masalahnya apa sih? Ini. Memang kalau jadi pemimpin harus berani ambil resiko, bro. Harus berani. Kadang resiko dijauhi. Kadang resiko persepuluhannya tidak masuk. Bagi saya, emang itu yang diutamakan? Tidak. Harus punya kesamaan. Kompak ke dalam akan berdampak keluar. Haleluya. Kalau enggak akan jalan. Ya, saya punya beberapa penatua. Kalau Tuhan berikan saya visi, contoh saja, waktu kami beli gedung, yang bisnismen di belakang, di depan saya enggak. Oh, di belakang depan ini shalom. Nah, biasa tau kan gitu. Shalom Kak Jo, shalom belakang. Ada begitu. Ini contoh. Di depan saya ngomong kita akan beli ya itu ya. Ya Pak. Dianya jawabnya gak enak tuh. Tak biarin di belakang. Wih, neta aku tuh gila. Saya jadi bisnismen, kalau saya punya duit saya beli. Kalau gak punya duit ya jangan beli. Itu resiko. Itu ngomong ke beberapa orang. Sampai ke telinga saya tak panggil. Kalau saya begitu tak panggil, tak dudukin. Pak, kalau saya punya duit beli, itu hal natural. Kita ini suruh berjalan di kuasa yang supranatural kok. Ngapain? Kalau ini visi nanti percayalah. Maaf Pak Pendeta, maaf. Jangan di depan, belakang saya. Tapi kalau di belakang saya, jangan terus diginikan loh saya. Diginikan loh. Tahu ya, disodoki begitu. Wah, repot saudara. Sudah ngikuti saja, saya ngomong apa ikuti. Wah, gak berani ngomong lagi tuh. Kadang-kadang memang harusnya begitu. Coba sih ketika di perahu itu Simon dan teman-temannya ngomong, loh kita ini sudah sepanjang malam kok, gak mungkin. Waduh, instruksinya teman-teman, balik saja, capek-capek. Yesus itu siapa? Baru kali ini loh dia masuk dalam perahu, kita ini sudah tahunan di sini ini. Kan ada banyak yang begitu tuh. Maaf ya, termasuk di gereja. Saya ngerintis di sini kira-kira tahun 90 mulai Pak. 91. Pokoknya setelah Denpasar ke sini. Aniku ke Jakarta. Ada namanya Pak David Tampilang. Kita sama-sama ngajar som. Saya tahu persis karakter. Tapi saya kesini senang sekali karena saya mau makan ikan. Dan saya paling nggak senang karena tidak ada Tuhan. Yaitu cuma adanya Tuhan. Ngomong aja lah Tuhan semua. Maka di sini nama Anton tidak terkenal, yang terkenal Antong. Bapak Ibu, ayo sih. Ini bukan bicara harus sederhana, ini penting. Coba di dalam perahu itu yang instruksikan banyak. Gak berangkat itu. Simon Petrus terus ngomong apa? Tapi engkau yang menyuruhnya. Aku akan menebarkan jala juga. Berangkat. Ditebarkan. Dapat hasil. Sama, di gereja juga begitu, di bisnis juga begitu. Ayo sih hari ini belajar. Saya tidak banyak hal. Tadi 4, ini saya kasih 3 saja tipsnya. Selesai dong. Ya. Kalau tadi 3, terus saya punya gambar. Ya ini.
Ini saya kerjakan 7 bulan. Saya sudah dapatkan visi ini tahun 2019 saat Pak Arifin meresmikan gedung kami yang pertama. Saya ngomong, Pak, saya akan bangun itu mungkin mulai Juni tahun depan. Bagus. Untuk apa? Generasi. Jadi gedung itu isinya Rocky, Roket, KGC, Dewasa Muda, ya kadang-kala dipinjam oleh MWM, kemudian atasnya itu semua tempat recording. Memang untuk generasi. Kita jangan bicara generasi, siapkan tempat. Saya siapkan tempat itu. Saya share ke pengurus. Sebagian ngomong gini, sebagian besar, Pak, pandemi kok bangun lagi sih Pak? Saya lihat Pak, pengen karena selesai. Kalau masuk besok, masuk 1 meter kali 2 meter kedalaman 2 meter. Itu selesai. Sekarang saya tidak mau selesai. Saya tidak mau visi saya terkubur. Saya mau wujudkan. Ya Pak, tapi ini kan pokoknya ngomong itu negatif. Terus saya katakan begini loh, tidak apa-apa. Yang penting kamu berdoa. Kamu nggak setuju pun tidak apa-apa. Saya akan terus jalan. Tapi di belakang saya ya, jangan di depan. Kalau depan ngalangi saya nanti. Di depan ngalangi, di belakang saya saja. Ikuti. Selesai. Nggak ada utang. Kemarin tanggal berapa ya diresmikan? Baru-baru minggu apa waktu yang lalu, bulan yang lalu, mungkin ini bulan Juni dah. Juni. Tepatnya 20 Mei Hari Kebangkitan Nasional. Hari kebangkitannya generasi. Semua saya untuk generasi. Termasuk isinya. Wih, keren-keren. Wali kota datang. Pak, boleh dipinjam? Tidak apa-apa, pakai saja. Saya senang kalau pakai punya Pak ini. Karena atribut-atribut yang buat takut itu loh Pak. Oh iya, betul. Saya tidak mau pasang atribut-atribut yang menakutkan. Nanti kasihan yang masuk. Karena yang masuk itu sesama umat Tuhan. Haleluya. Cuma mereka belum ngalami gitu loh. Tunggu waktu saja. Nah, kita punya proyek ini tiap tahun. Proyek yang dimana saya dapat visi dari Matius 25 ayat 40 itu. Raja itu berkata, kalau engkau melakukan sesuatu untuk orang yang hina, yang lemah, engkau melakukan untuk aku. Itu saya dapat dari lama. Saya buat. Saya buatnya bukan saat ulang tahun gereja. Saya buat bukan saat Natal, saya buat bukan saat Paskah. Kan tadi jawabannya bahwa gereja itu harus bisa menjawab kebutuhan. Kalau Natal, mereka nggak butuh. Kita yang butuh, betul ya? Ketika mereka butuh, kita kasih. Waduh, itu kayak dapatkan sesuatu, saudara. Tiap tahun 4.000, kemarin kita buat 6.000. Itu gak sedikit. Ya, termasuk dikomplain oleh sebagian orang. Pak, pandemi kok buat? Sudahlah. Tahun 2020 kita buat surplus kok. 2021 kita juga buat lagi. 2022. Masa gak percaya kamu? Ya sudahlah Pak, saya di belakang Bapak. Selesai. Malah surplus, malah dia mau enak buat waktu gitu Pak. Ya. Kalau untung mau, kalau rugi gak mau. Makanya itu cuan itu gawat. Saudara. Kalau kami buat ini, itu menjawab kebutuhan. Dan itu jadi gereja berdampak. Kalau Mojokerto bisa, Makassar lebih bisa. Kok gak ngomong amin? Aminnya terlalu kecil. Ini kota besar. Mojokerto itu lebih bisa. Sidoarjo bisa, Tulungagung bisa. Makassar pasti lebih bisa. Ayo hari ini alami terobosan.
Saya ngalami. Saya hanya mau impartasikan apa yang kami alami. Yang lebih hebat lagi loh, ngurus izin gedung. Izin yang pertama sudah keluar, izin gedung gereja. Dan saya ajukan kemarin. Ngomong gini mereka, Pak, masa satu lokasi 4.000 meter gini kita ngasih izin 2 gereja. Ya sekarang izinkan apa? Supaya kami tidak sulit-sulit gitu loh. Saya tidak mau gedung tidak ada izinnya. Gimana kalau tak kasih izin multifunction? Silakan. Saudara tahu, hanya kurun waktu 14 hari keluar. Tidak ada yang sulit. Amin. Visi selalu ada provisi. Ayo bangkit berdiri. Khotbah saya selesai kok, nanti dilanjutkan kacur. Kita berdoa yuk. Haleluya. Pesanmu sudah Hamba sampaikan. Biar menjadi kerinduan hati kami. Di Makassar pun bisa terjadi itu. Karena itu Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami. Kami serahkan pribadi lepas pribadi. Ada banyak hal yang harus kami hadapi. Ada banyak tantangan yang harus kami hadapi. Ada banyak kesulitan yang harus kami hadapi. Tetapi Tuhan tidak pernah lalai atas janjinya. Sehingga setiap kami hari ini mengalami terobosan itu Tuhan. Biar apa yang sudah Hamba alami, Hamba mau impartasikan kepada setiap kami. Dengan Tuhan pasti bisa. Dengan Tuhan kami cakap menanggung segala perkara. Terima kasih Tuhan. Semua berdoa. Mulai dari bisnismu ada terobosan. Keluargamu juga ngalami terobosan. Gerejamu, pelayananmu ada alami terobosan. Dan di bidang apapun yang Tuhan taruh dirimu, ada terobosan. Hamba berdoa, berikan kami kekuatan ekstra supaya kami tidak jadi orang yang mudah menyerah, supaya kami tidak jadi orang yang gampang putus asa. Terima kasih Tuhan. Kami arahkan mata kami hanya tertuju kepadamu. Tangan kami terangkat kepadamu, supaya tangan Tuhan turun atas kami. Kami tidak berjalan sendiri, kami berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami sungguh bangga punya Tuhan seperti Engkau, yang Tuhan mau tinggal dalam hidup kami ini, sehingga kami tidak berjalan sendiri. Terima kasih. Berkati hamba-Mu Kak Juga Ina dalam kehidupannya, dalam pelayanannya, dalam keluarganya. Kami percaya kalau sudah ditempatkan Tuhan di tempat ini, tidak ada hal yang kebetulan. Tuhan bekali, biar setiap apa yang dikerjakannya, nama Tuhan dipermuliakan. Apa yang dilakukannya disertai Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi kami. Kami semua jemaat Tuhan dukung semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi. Berkati setiap kami, terlebih lagi keluarga kami. Kami percaya Tuhan, tantangan kesulitan bagi kami itu hal yang biasa. Tapi Tuhan yang luar biasa itu selalu memberikan jalan keluar, sehingga buat kami tidak perlu takut dan khawatir. Terima kasih Bapa Surgawi. Bersyukur dalam nama Yesus. Semua yang mengalami terobosan katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya serahkan. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat hambanya Pak Daniel Pingardi yang sudah memberikan
memberitakan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati. Amin. Sekali lagi tepuk tangan yang diberkati Tuhan. Haleluya. Ada beberapa penyampaian yang kita akan saksikan lewat multimedia. Saya persilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tambahan pengumuman untuk kita semua, rockman, rockwoman. Ya, saya semangat kalau sebut rockman, rockwoman ini. Kita akan berkolaborasi besok, kita akan fellowship itu di Aston Hotel di Hotel Aston di lantai 20. Di lantai 20 itu acara dimulai pada pukul 18.30. Ada flyernya mungkin? Nggak ada ya? Oke, saya ulangi Bapak Ibu sekalian, rockman, rockwoman, besok kita akan fellowship bersama dengan Bapak Gembala, Ibu Gembala kita juga, Om Ping juga ada besok ya. Jadi akan berbagi, akan memberkati kita lagi di pertemuan besok jam 18.30. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin belum tergabung dalam komunitas ini, rockman ataupun rockwoman, bisa menghubungi kami, bisa menghubungi Bapak-bapak yang ada di sini yang sudah tergabung. Kita bisa bersama-sama mengikuti ibadah ini besok, pertemuan ini besok. Keren ininya, temanya keren. FAMILY, family, tapi FAMILY itu family I love you ya. Jadi keren sekali. Kita hadir bersama-sama besok, kita akan diberkati oleh Bapak Gembala dan juga Om Ping yang hadir bersama-sama dengan kita. Baik, itu aja tambahan pengumuman buat kita. Saya kembalikan kepada tim Praise Worship dan Bang Jo akan memberkati kita di ujung ibadah kita ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Baik, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita akhiri ibadah kita siang hari ini, sekali lagi saya mengundang kita bangkit berdiri. Haleluya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan membimbing langkahku. Di setiap saat terjatuh, ku rasa
Berbahagialah kamu, rukunlah kamu, bersukacitalah kamu bahwa Tuhan kita selalu berjalan di depan kita. Dia sebagai penerobos kita. Hiduplah, ikuti semua yang Dia instruksikan untuk kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera, limpah rahmat, supaya diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah keluargamu dan orang-orang yang kau kasihi, diberkatilah pekerjaanmu, usahamu, studimu, bisnismu, apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu dilipat gandakan oleh Tuhan. Kiranya tangan-tanganmu ini menjadi tangan kesembuhan, tangan keberkatan, dan tangan pemulihan bagi semua orang yang kamu jumpai. Karena Tuhan menyertai engkau bahkan berdiam dalam kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan diberkati Tuhan berkata bersama-sama, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Ping.